Apakah yang muncul di dalam pikiran dan benak kita saat kita diberi gelar sebagai anak raja? Tentu saja yang kita pikirkan adalah kita hidup kaya raya, segala fasilitas tersedia. Kita juga ikut akan memegang kuasa dan juga merupakan bagian dari pemerintahan sang raja itu. Dan selain itu, bicara anak raja, kita mulai berbicara juga tentang status. Ada sebuah kehormatan yang dicapai atau digenggam oleh seorang anak raja. Dan ada begitu banyak hak-hak yang tersedia baginya. Tapi bagaimana bila Tuhan yang menjadi raja atas seluruh hidup kita? Samakah dengan pandangan-pandangan tadi? Menjadi anak raja yang kaya raya, penuh dengan berbagai macam fasilitas dan hidup serba makmur? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Menyapa kita lagi dari Mazmur. Hari ini saya bacakan ayat pertama dan yang terakhirnya karena ini merupakan satu kesatuan kitab Mazmur 97 tentang Tuhan sebagai Raja. Ayat yang pertama, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Setelah panjang lebar Mazmur 97 berbicara tentang Tuhan yang memerintah sebagai raja atas dunia ini dan juga atas hidup setiap orang ciptaannya, maka bagian penutup dari Mazmur ini merupakan undangan untuk setiap orang bersukacita karena Tuhan, tetapi dalam kebenaran, dan nyanyikan syukur tetapi bagi nama Tuhan yang kudus. Undangan untuk bersukacita dan bersyukur sesungguhnya adalah undangan untuk kita tidak diam saja, tetapi sebuah undangan untuk kita aktif. Bersukacita dan bersyukur ini adalah aktivitas, bukan sekedar perasaan senang, bukan sekedar perasaan bergembira, tetapi ada sandangan, hai orang-orang benar, dan bagi namanya yang kudus. Inilah sesungguhnya berbicara tentang Tuhan sebagai Raja. Berbeda dengan konsep pemerintahan di dunia di mana sang raja itu bertahta punya kuasa dan seringkali justru dia menyalahgunakan wewenang dan kuasanya itu. Tapi sebagai Raja Tuhan kita justru melayani dengan kasih. Dia justru tidak tinggal diam. Dia justru tidak lalu kemudian membiarkan anak-anaknya atau rakyat yang diperintahnya bertindak seenaknya dan sekenaknya. Dia justru adalah Tuhan Sang Raja hidup yang maha benar, yang tegas bertindak, tapi juga yang maha kasih, yang mengasuh dan mengasah orang-orang yang diperintahkannya. Karena itu memberi diri diperintah oleh Allah sebagai Raja hidup kita. Sesungguhnya itu bukan membuat hidup kita menjadi bermanja kepadanya sebagaimana mungkin anak-anak raja di dunia ini, yang karena segala fasilitasnya dia menjadi begitu manja. Dan ada juga orang percaya yang seperti itu, bukan? Yang bermanja-manja kepada Tuhannya karena menganggap dia adalah anak raja. Atau Tuhan sebagai sang raja hidup itu juga bukan untuk membuat kita bermuram durja di hadapannya, penuh dengan kepedihan, dan pada saat bermuram durja penuh dengan sengsara dan perasaan yang terbuang atau perasaan susah hati, lalu kita bermuram di hadapannya. Bukan itu Tuhan Sang Raja hidup memerintah hidup kita sebagai anak-anaknya. Tetapi sebagai Raja Tuhan itu justru sedang menjadikan kita bermental baja, punya kekuatan yang tangguh seperti dia. Bukan wewenang untuk mengatur orang lain, tapi punya semangat yang kuat dan kokoh untuk menghadapi hidup.
Dan inilah sebenarnya sosok Allah sebagai Raja yang mau membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang tahan banting, yang menghadapi hidup justru dengan mata yang tengadah kepada Allah Sang Raja kita, dan bersama dengan Dia menghadapi hidup ini. Dan bukan itu saja, Tuhan Sang Raja hidup itu sesungguhnya sedang menjadikan kita untuk tetap bukan saja bermental baja, tapi setia bekerja sepanjang hidup. Tentu saja bukan bekerja sendiri. Bukankah ungkapan tadi di dalam ayat yang menjelaskan bahwa bersukacitalah hai orang benar dan nyanyilah syukur bagi nama Tuhan yang kudus. Ini adalah dua pekerjaan utama sebagai pengikut-pengikut Sang Raja yang kuat itu, yaitu terus setia bekerja, bersukacita di hadapannya dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Dan nyanyikan syukur berarti senantiasa bersyukur. Bersyukur adalah sebuah pekerjaan. Kita seringkali berpikir bersyukur itu hanya sekedar ucapan, nyanyian atau pujian. Tapi bersyukur adalah sebuah pekerjaan orang percaya. Sama juga seperti bersukacita. Ini adalah dua pekerjaan yang seringkali diabaikan oleh orang percaya di dalam mengikut Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa ketika Tuhan Sang Raja sedang jadikan kita bermental baja dan setia bekerja, bukan berarti kita lalu berjalan sendirian. Tapi disinilah kepiawaian dan kekuatan Sang Raja hidup. Karena Dia selalu bersama dengan kita. Karenanya Dia mau kita bermental baja bersama Dia karena kekuatannya dari Dia. Dan setia bekerja juga bersama Dia. Karena kesetiaan untuk tetap bekerja itu hanya berasal dari Dia. Dan satu hal bahwa Sang Raja itu tidak pernah berhenti bekerja agar kita makin hidup. Inilah fondasi dan dasar untuk kita hidup sebagai anak-anak Raja yang bertanggung jawab, yang bukan hidup bermanja-manja kepada Tuhan kita atau bermuram durja di hadapannya. Tapi serahkanlah hidupmu untuk selalu bersama dengan Sang Raja. Dia sedang jadikan kita bermental baja untuk setia bekerja bersama dengan Dia yang tak henti bekerja agar kita makin hidup memuliakan nama Tuhan. Hari ini, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan Sang Raja itu. Dia yang berdaulat, Dia yang berotoritas, Dia yang paling berwenang untuk memerintah seluruh hidup kita, suka maupun duka yang kita sedang hadapi, gembira ataupun sedih yang sedang kita alami. Mari, jangan pernah berjalan sendiri, tetapi berjalanlah bersama Sang Raja Maha Kasih dan Maha Hidup itu, agar kita makin jadi hidup oleh kehidupan kekal yang Allah berikan dalam Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.